Shalom saudaraku, salam sejahtera dalam kasih Kristus. Jumpa lagi dengan saya, Didi Duli. Kita akan belajar berapologetika bersama-sama di channel ini. Kainama seringkali mengatakan bahwa Yesus itu tidak disalib. Jadi menurut dia, bukti Yesus tidak disalib itu karena tidak ada bukti. Luar biasa, ngawurnya. Ini katanya dokter kok kualitasnya kayak gini, ini gimana ceritanya ini? Baru-baru ini saya mendapatkan video dari teman saya di mana Ustadz Menahem Ali mengatakan bahwa dalam literatur Islam ada yang mengatakan bahwa Yesus itu mati disalib. Sebelumnya, mari kita bersama-sama melihat Kainama disikat oleh Pak Esra Soru ketika mengatakan bahwa tidak ada bukti Yesus disalib. Buktinya tidak ada bukti. Mari kita lihat videonya. Falaci itu, kesesatan berpikir itu, Bapak nggak punya bukti. Selain bukti tidak ada. Bapak mengatakan bahwa tidak ada bukti. Sebentar saya kasih bukti. Iya, saya tunggulah buktinya gitu. Ya, artinya sekarang, ya. Gini ya, ini ada dua babak di mana sebentar saya membuktikan. Tapi dengan kata lain, babak pertama di mana Pak Kainama mau membuktikan bahwa Yesus tidak pernah mati, tidak pernah bangkit, ya buktinya hanya tidak ada bukti. Itu aja Pak ya. Yang barusan saya kasih. Jadi itu bukan bukti. Itu bukan bukti sejarah. Kita bicara sejarah. Bapak bicara bukan sejarah. Jadi Bible bukan sejarah ya. Bible sejarah, tapi problem yang Pak angkat adalah problem hermeneutics. Bapak mengerti? Antara Bible itu sejarah dan masalah yang diangkat itu masalah sejarah atau masalah hermeneutik. Dengan kata lain adalah bahwa Pak Kainama mengangkat problem tafsir satu buku sejarah dan bukan sejarah itu sendiri. Jadi dengan kata lain, babak beliau selesai. Karena hanya itu saja. Buktinya bahkan bukan bukti. Karena buktinya adalah tidak ada bukti. Jika Kainama adalah seorang akademisi sejati, kalau dia menyanggah sebuah kebenaran dan fakta, harusnya dia menunjukkan bukti literaturnya ya, bukan hanya sekedar omong-omong. Semua orang bisa seperti Kainama yang mengatakan bukti Yesus tidak disalib ya karena tidak ada bukti. Ini apa-apaan ini? Ini akademisi macam apa? Kalau dia melakukan diskusi ilmiah dengan cara-cara seperti ini. Ya mending tidak diskusi kalau begitu kan ya. Selesai ceritanya. Nah, dia mengatakan bahwa Yesus tidak mati disalib, kata dia. Ya pasti ini merujuk kepada agamanya ya. Tapi Kainama lupa bahwa banyak sekali bukti-bukti di luar Kristen yang menunjukkan bahwa kematian penyaliban Yesus itu adalah sebuah fakta sejarah. Dan itu tidak bisa dibantah. Karena memang yang menyaksikan itu bukanlah kekristenan atau orang Kristen. Jadi bukti itu berasal dari luar kekristenan. Sebelum saya menunjukkan bukti-bukti itu, saya mau menunjukkan sebuah video di mana Ustadz Menahem Ali menyanggah apa yang disampaikan oleh Kainama berikut ini. Dengarkan ini. Tafsir modern tidak menyebutkan bahwa ada orang yang digantikan, tapi memang Yesus Kristus sendiri yang disalibkan. Dan tafsir ini kita bisa baca dari penegasan misalnya Syekh Mahmud Saltut, Grand Syekh Al-Azhar. Tetapi beliau itu meninggal tahun 1963. Tetapi ada yang lebih awal yang menyebutkan Isa itu wafat. Siapa beliau? Hazrat Mirza Ghulam Ahmad. Lebih senior. Tahun berapa beliau wafat? Tahun 1908. Jadi ini menarik. Tafsir Al-Kabir dalam tradisi kesarjanaan klasik ditulis oleh Muqatil Ibn Sulaiman. Tafsir Al-Kabir yang ditulis oleh Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad
Isa itu meninggal. Setelah mendengar atau melihat video ini, harusnya Kainama meng-cross check kebenaran yang disampaikan oleh Ustadz Menahem Ali dan belajar dari Ustadz Menahem Ali ini ya, mengenai fakta-fakta sejarah dan juga literatur-literatur kuno, supaya tidak gedabrus aja, supaya tidak hanya mengandalkan Google kosong dan terjemahan dari Google Translate. Belajar sedikit gitu loh, biar gak malu-maluin ngaku dokter tapi kok begitu. Jadi menurut Ustadz Menahem Ali tadi itu, di dalam Islam ternyata ada literatur yang menunjukkan bukti bahwa Yesus mati di salib. Jadi dengan pernyataan Ustadz Menahem Ali ini, berarti ada dua pandangan ya di dalam Islam sendiri ya. Ada yang mengatakan tidak mati di salib, ada yang mengatakan mati di salib. Terserah Bapak Ibu Saudara semua mau percaya yang mana, dari pernyataan Kainama atau pernyataan dari Ustadz Menahem Ali. Nah, mengenai hal ini saya tadi sudah janji akan menunjukkan bukti di luar Alkitab. Kalau kita berbicara mengenai bukti penyaliban Yesus, kita tutup Alkitab, kita gak usah buka Alkitab, karena kalau kita buka Alkitab pasti Yesus mati di salib. Mari kita buka fakta sejarah saja. Nah, yang pertama kita melihat dari kesaksian Flavius Josephus. Dia adalah sejarawan Yahudi yang hidup sangat dekat dengan Tuhan Yesus. Jadi masa hidupnya itu sangat dekat dengan Tuhan Yesus. Nah, Flavius Josephus dalam Testimonium Flavianum dia mengatakan demikian. Pada waktu ini ada seorang bijaksana yang bernama Yesus dan perilakunya baik, dan ia terkenal orang berbudi luhur. Dan banyak orang dari antara orang Yahudi dan bangsa-bangsa lain menjadi muridnya. Pilatus menghukum dia untuk disalibkan dan mati. Dan orang-orang yang telah menjadi muridnya tidak meninggalkan kemuridannya. Mereka melaporkan bahwa ia menampakkan diri kepada mereka 3 hari setelah penyalibannya, dan bahwa ia hidup. Jadi ia mungkin adalah Mesias yang dari halnya nabi-nabi telah menceritakan hal-hal ajaib. Itu dari seorang Yahudi tulen. Kemudian mari kita bersama-sama melihat kesaksian dari sejarawan dan senator Romawi, yaitu Cornelius Tacitus. Dia juga hidup sangat dekat dengan Tuhan Yesus. Jaraknya itu sangat dekat ya. Dan dia mengatakan demikian. Oleh karena itu, untuk membasmi desas-desus tersebut, Nero menyalahkan sebagai pelaku kebakaran itu segolongan orang yang dibenci karena perbuatan jahat mereka, yang disebut Kristen oleh orang banyak. Nero menghukum mereka dengan kekejaman yang luar biasa. Kristus, pendiri golongan Kristen, telah mengalami hukuman mati dalam masa pemerintahan Tiberius atas keputusan Gubernur Pontius Pilatus. Jadi, sekali lagi, orang Romawi, senator dan sejarawan Romawi, Cornelius Tacitus, mengatakan bahwa Yesus dihukum mati atas keputusan Pontius Pilatus. Sebenarnya ada banyak lagi ya di sini, tapi kesaksian dari 2 orang ini saja sudah cukup untuk membantah teori ngawurnya Bangkei alias Kainama. Sekian dari saya. Shalom, salam waras, Tuhan Yesus memberkati.